Firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyo. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Jemaat Tuhan yang telah dikasihi oleh Tuhan, saya ambil topik dari firman Tuhan ini, mujizat dalam pekerjaan. Mujizat dalam pekerjaan. Saya percaya dan sangat percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan dunia kerja, tempat kita berusaha, bukan hanya di tempat ibadah, tetapi hadir juga di tempat kita bekerja. Sering orang beranggapan, saudara-saudara, bahwa Tuhan itu ada hadir ketika kita beribadah di gereja. Sering kita lupa, mungkin tidak kita sadar, bahwa di mana saudara juga bekerja, di situ ada Tuhan hadir. Terlalu banyak, saudaraku, mujizat-mujizat Tuhan yang boleh kita saksikan dan yang boleh juga kita alami sendiri. Baik juga saudara sebagai petani, baik juga saudara-saudara sebagai pebisnis, baik juga saudara sebagai pegawai. Mungkin saudara tidak sadari, ketika hasil pertanian saudara bagus dan penjualannya juga bagus, barangkali saudara berkata itu barangkali kebetulan, karena mungkin di pasaran kurang bawang misalnya kalau saudara menanam bawang. Tetapi bagi Tuhan dalam hidupmu tidak ada secara kebetulan, tetapi Tuhan memiliki suatu rencana yang indah. Tuhan campur tangan dalam setiap pekerjaanmu. Tuhan campur tangan dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Dan itulah yang dialami oleh Petrus, di mana sepanjang malam mencari ikan, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Seekor ikan pun mereka tidak dapatkan. Son hatawata terus rusak sabiji dengan mendapat di Petrus karena Tuhan. Tetapi di saat Petrus mengalami kegagalan dalam pekerjaannya, yang tidak dia duga sama sekali, Yesus hadir di sana. Di samping Yesus menyampaikan misi
kepada orang pelaut yang tinggal di tepi pantai. Disitulah terjadi sesuatu hal, disitulah terjadi mujizat Tuhan bekerja di tengah-tengah hidupnya. Namun saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, bagaimana caranya kita Anda dapat menyalami mujizat Tuhan dalam pekerjaanmu? Yang pertama saudara, memiliki etos kerja yang baik. Memiliki etos kerja yang baik. Manusia diciptakan oleh Tuhan adalah sebagai homo laboransi. Homo laboransi artinya manusia diciptakan untuk bekerja. Pekerjaan itu bukan kutukan. Kalaupun ada firman Tuhan berkata kepada Hawa, "Hirna hidupmu, mengalului sepakamanmu." Sebenarnya tanpa kutukan untuk Adam dan Hawa itu bukan berarti sesudah Adam jatuh ke dalam dosa yang berkata, "Susah payah engkau mencari hidupmu," lalu seolah-olah pekerjaan itu menjadi kutukan. Bukan. Artinya sebelum itu pun, sebelum hukuman itu pun jatuh kepada Adam dan Hawa, kita sudah diharuskan dan diwajibkan untuk bekerja. Malah firman Tuhan berkata, orang yang tidak mau bekerja kau salah jamakan. Artinya kita selalu dianjurkan dan dihimbau untuk bekerja. Dan pekerjaan itu adalah sebuah bukan. Pekerjaan itu adalah sebuah amalan yang telah diberikan Tuhan kepada manusia. Olehnya saudara dikasihi dalam nama Yesus Kristus, sering kita dengar istilah, ketika engkau juga bekerja, sama saja juga engkau dengan beribadah. Bukan berarti hanya di gereja saudara hanya beribadah, tetapi dalam pekerjaan juga itu adalah sebuah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Apa saja saudaraku etos kerja yang harus kita miliki setiap kita di dalam pekerjaan? Yang pertama adalah rajin. Petrus memiliki sifat yang rajin. Kita boleh melihat saudaraku di dalam ayat ini, di mana boleh kita lihat Petrus di sini adalah rajin. Ada ayat di sini berkata sepanjang malam dia bekerja. Bukan dia katakan sudah 2 jam saya menjala ikan, saya tidak mendapatkan apa-apa. Bukan 1 jam, bukan 2 jam, bukan 3 jam. Tetapi Petrus berkata sepanjang malam. Berarti dia rajin. Kalau seandainya saya menjadi Petrus, saya campakkan jala saya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak mendapatkan apa-apa, langsung saya kembali dan pulang. Tetapi Petrus saudaraku, dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang cukup rajin dalam pekerjaan. Rajin saudara-saudaraku. Dalam ayat ini dikatakan Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, bukan hanya bekerja saja, tetapi ada kalimat di sini berkata, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, saya tidak tahu di mana kalian bekerja. Apa yang menjadi profesi kalian? Apa yang menjadi pekerjaanmu sehari-hari? Tetapi harus kau tunjukkan engkau adalah takut akan Tuhan. Kau tunjukkan sifat dan perilakumu dalam pekerjaanmu, bahwa kau adalah Tuhan. Tunjukkan sikapmu adalah sikap yang rajin. Sebab saya tahu di dalam Alkitab ini Tuhan tidak pernah memanggil di sini orang yang malas menjadi hamba Tuhan. Dia tidak memanggil orang yang malas
pelayan Tuhan, tetapi dia adalah memanggil orang yang rajin. Makanya sampai firman Allah berkata, hai pemalas, belajarlah kepada Semu, hamusi kurba ulu, marsihajar hamutu boris. Semut begitu rajin. Kalau kita boleh melihat di gereja ini cukup rajin semut kesana kemari lalu lalang mencari makanannya. Apalagi kalau saudara nanti Natal makan di sini di gereja ini, lalu ada dagingnya sedikit terjatuh, semut dengan cekapan mengambil sisa-sisa makanan lalu dia kesana kemari. Kita agak risih melihatnya, tetapi memang mereka sangat rajin. Kok Amsal berkata, Salomo berkata, belajarlah kepada semut. Artinya harus rajin Bapak Ibu. Musa dipanggil oleh Allah pada saat dia menggembalakan domba pamannya. Saudara pun dikasih. Elisa dipanggil oleh Tuhan pada saat dia bekerja. Elisa dipanggil oleh Tuhan pada saat membajak sawah. Matius dipanggil oleh Tuhan pada saat dia asik memegang uang, menghitung uang. Karena pekerjaan Matius itu adalah seorang pemungut cukai. Berarti kalau yang namanya pemungut cukai dari hari ke hari seperti itu memang menghitung uang terus dari pagi sampai sore. Dipanggil semuanya karena rajin. Petrus juga dipanggil oleh Yesus karena memang dia rajin. Tingkatkan kerajinanmu. Kalau memang pekerjaan halal, tingkatkan kerajinanmu dalam pekerjaanmu. Di situ kau akan semakin nyatakan Tuhan mujizat dalam hidupmu. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudaraku, tekun. Petrus telah berusaha sepanjang malam. Artinya saudaraku memang dia tekun, ulet untuk mengatasi sebuah kegagalan dalam pekerjaan. Hanya satu-satunya adalah ketekunan. Sebab tidak pernah dikatakan kalau anak Tuhan, setiap engkau melakukan pekerjaan engkau harus berhasil, sukses. Belum tentu. Ada kalanya cuma kegagalan itu sudah semua yang kita hadapi. Tetapi untuk mengatasi kegagalan itu adalah ketekunan. Makanya mulana Tuhan nang kemadaku nang laos gedap bener apa dalam bahasa Indonesia itu? Tak mau tergeletak. Maden artinya ada kalanya gagal, tetapi tidak tergeletak. Jadi ketika Anda misalkan mengalami namanya kegagalan dalam hidup, pasti dibutuhkan ketekunan dan hasilnya lebih baik juga. Puji Tuhan. Haleluya. Apakah saudara bertanya? Pernah gagal? Pernah. Apa yang kita tanam kadang diminta bilang berdua. Begitu juga jualan saudara. Soalnya itu toh nomor 33 B kalau semuanya soalnya udah kedua saya. Jadi apalagi hari-hari
di situasi ini kedonyong song orang dulu itu di pertiga-tiga itu weri song na area wiru bani song na rondo perdis ini kedonyong ise mor bajula na hari-hari bertemu baju berarti naik dulu ise song na naik do pas saya hari-hari bertemu bah ayo ya bibir halau tempat dulu song tunggang tapi semua itu adalah rencana. Saya heran dan bingung juga. Presiden Jokowi berpidato, Indonesia sebuah negara seperti sedikit cahaya di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kelesut ekonomi secara global dunia. Tetapi Indonesia bisa bertumbuh ekonominya 5, sekian. Jelas, itu hobi, nah. Lagi bilang ahli ekonomi dan dirasai padroni, innaro. Artinya dunia sekarang sedang sulit. Makanya kan konferensi tingkat tinggi di Bali, negara-negara besar sekalipun melakukan aplaus kepada Indonesia, kepada Jokowi sendiri. Bisa acara itu boleh berlangsung dengan baik di saat situasi dunia yang sedang kurang baik oleh karena pandemi COVID, baik juga masalah perang Rusia dan Ukraina. Saudaraku dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman ini mengajak kepada kita seperti Petrus, tekun. Setelah ketekunan itu lalu disitulah nyata nanti mujizat Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja yang mungkin saudara tidak sadari. Tetapi ketika Anda tekun dalam pekerjaan, mana beli-beli pewanginan, mana bambai godo, mana nah pemilaho pasaran sudah dipari, ulah Allah tekun. Udah dosong mengingatkan mau ini juga sadar. Dijual sehari kuhen, ada sudah mulai masuk nak buru-buru memang dua mata jem. Ayo buru-buru berjauh Allah apa? Ada nantiku ulang. Apapun yang menjadi profesi. Ayo, mari kita nanti dulu berikan kesulitan. Gue nang dulu asal dia kan hadis anda dulu ngambil juga ini dan nama nomor 33 ini rohak ayat musuh Tuhan bilang ayat sepatah Allah tersokok makanya kalau di sepatah semua masing-masing tak kata aku ayat semua begini tentu kalian ayat itu pada tangannya nak seburuk-buruk dengan pesta begini. Ada orang isi tu, ada berdiri. Jauh masuk kata, nakso pola dan mau lebih malang karu kari kayak ini macam nak fokus dalam juga mengapresiasi, dalam juga membayang semua semangat. Dan apalah nalu orang yang malang karu mana marah lain, alam beri isi ngai cuci nak tahu. Bah, itu kok terpaksa itu kok bodoh sepenuh bahwa rapat inata bah itu minggu kamu beri dia kalau sedih kamu nggak tahu ngiberi kamu ngampungnya ayo atau kamu itu rumah kamu ambil kamu oleh 5.000 mau kasih semangat betul. Nang gawe kira polos ini
dia tikun, anak terobosan. Di situ nanti kau akan merasakan bagaimana mujizat Tuhan itu bekerja. Ada asalnya, karena engkau bekerja, ada bahagian untuk bekerja, ada bahagian untuk melakukan sesuatu, ada bahagian Tuhan untuk melakukan sesuatu atas pekerjaan. Engkau berurusan menanam, tetapi yang menumbuhkan itu bukan urusan, itu adalah urusan Tuhan. Sama juga dengan jual, kau melakukan sesuatu tetapi ada bahagian Tuhan. Bukannya Tuhan menjadi ngantuk, Tuhan tidak melihat apa yang saudara kerjakan. Apalagi kalau setiap pagi kau melapor kepada Tuhan, Tuhan aku akan melakukan ini, Tuhan aku akan melakukan ini, Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan berkati saya punya pekerjaan ini. Tuhan akan campur tangan. Amen. Di setiap persoalan dalam hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Petrus? Bertanggung jawab. Luar biasa sepanjang malam ini dalam Petrus ini. Dia bertanggung jawab. Dalam pekerjaan dia bertanggung jawab. Kenapa ya dikatakan dia bertanggung jawab? Karena ada istrinya, mungkin ada anak-anaknya, ada poler antara Suratomo, anak Petrus. Tapi yang jelas kalau sebenarnya udah pasti ada, karena pernah Yesus berdoa kepada mertuanya, mertua Petrus. Kenapa Petrus bertanggung jawab? Karena ada istrinya, ada mungkin anaknya, ada mertuanya, si mertuanya. Hamudo ira polo sebere kamu sebagai Anggus Petrus isu-isu sebagai di Jamudo sih, di Jamudo ada sebagai buti nama sampai Pangeran Yesus mananya aku sebagai berdua kepada mertuanya. Ia tanggung jawab. Ayat dia hormat hajar di sebagai atau las aku semua. Boleh dong hadir hormat hajar udah tujuh las tuh rohnya. Ada las kalau apa ini ayat dia hajar di sebagai. Oh berarti bagaimana hubungan itu sebagai kali ini banting tulang bekerja keras sepanjang malam Petrus itu menunjukkan dia bertanggung jawab. Ada tanggung jawab, puji Tuhan. Ada tanggung jawab dalam pekerjaannya. Yang keempat, ada relasi yang baik. Di mana relasi yang baik dalam Petrus ini? Ketika dia mengenal berkat, dalam ayat 7, mulai dari 6, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Saudara akan dikasih dalam nama Yesus Kristus relasi yang baik. Pebisnis tanpa relasi yang baik, engkau bisa bangkrut. Dalam setiap pekerjaan relasi yang baik harus dipelihara. Relasi yang baik. Kalau saudara bekerja malas-malasan, apalagi kalau perusahaan swasta, pasti hubungan baikmu tidak akan ada hubungan baik dengan tokomu, dengan bosmu, dengan pimpinanmu, saudara. Kalau saudara tidak melakukan pekerjaan itu dengan baik, unang song namasa di wilayah Jawa ada istilah lima ngok. Ibu tahu hamu lima ngok? Ngorang,
kalau baca koran kali juga. Yang kedua, ngopi. So keluar kalau ngopi. Yang ketiga, ngocok kartu. Yang keempat, ngobrol. Terus pekerjaan. Dan yang terakhir, ngorok. Aku nomor cerita ke kuku Aisyah tak kawin mengajar. Coba dulu bayangkan, tunglah prohagir pe na di garizana, tunglah prohagir mana garizuna di garizana. Ala yang goso molo guru di mana, molo sobuju di mana mengajar, nonsen, nun. Mana lah jauh ya perkata rasanya, yang kui mungkin dia tidak merasakan. Kalau dia melepaskan tanggung jawab sebagai tugasnya itu omong kosong. Berarti dia lupa bahwa pekerjaan itu adalah bahagia dari panitia. Jadi sekarang banyak orang bekerja menjadi penyakit asma. Asal ini siap-siap, ulang terus tekan baru mulai. Nah aku satu ini ulang terus ya. Satu ulang terus aja. Kamu betul-betul beta ulang karena ada amin. Semua mau. Ada amin. Semua mau. Ada amin. Sebab lewat pekerjaan itu nanti kau diberkati oleh Tuhan. Artinya atur hubungan relasi dengan baik dengan bos, dengan mitra bisnismu, dengan apapun. Atur hubungan di situ kau akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana Petrus sikapnya? Cukup hebat juga Petrus, melibatkan Tuhan dalam segala pekerjaan. Amsal 3:6 berkata, coba slide. Amsal 3:6. Anggor macam kita sudah. Tulu dua saja. Apabila dia dalam segala waktu, maka ia akan meluruskan pekerjaan. Iya. Kalau dikatakan saudaraku, akulah dia dalam segala lakumu, hampir dalam segala aspek dalam hidupmu, maka ia akan meluruskan jalannya. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, apa yang kita lihat dalam Petrus ini? Kita boleh lihat ketaatan dia. Kita boleh lihat saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, melibatkan Tuhan dalam segala pekerjaan Tuhan. Ketika Petrus ketika Yesus berkata, saudaraku, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, ayat 4, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, saya juga agak heran juga pada Petrus ini. Kok mau dia? Sebab belum sebenarnya Petrus mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena baru pertama pemanggilan kepada Petrus untuk menjadi muridnya. Saya menduga Petrus masih lebih mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu. Karena memang Yesus itu adalah anak tukang kayu. Coba lupa, hanya 3,5 tahun Yesus melayani di muka bumi ini. 3,5 tahun baru dalam pelayanan
melayani, memberitakan firman Allah di bait Allah, hanya menemukan mujizat, menemukan sakit penyakit hanya 3 tahun. Artinya kalau 30 tahun Yesus di muka bumi ini kurang 3,5 tahun, berarti saudaraku 16,5 tahun lagi. Yesus itu dikenal sebagai orang tukang perabot, sebagai orang tukang kayu. Tetapi kenapa Petrus ketika dikatakan tebarkan jalamu, katakan di dalam, malah Petrus marah. Mana sebenarnya Petruslah yang lebih ahli dalam hal penangkapan ikan karena profesinya di situ. Padahal Yesus profesinya adalah tukang kayu, sebab dia adalah anak tukang kayu. Tetapi kalau dari cerita punya cerita ataupun kata orang kepada Petrus, dugaan saya, dia tahu bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Lalu dia mau mencampakkan jalan, dan di situ dia mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Puji Tuhan. Petrus mendahulukan pekerjaan Tuhan. Dalam ayat 3 dikatakan di sini, saudara, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Petrus meminjamkan perahunya, dipakai oleh Yesus walaupun terhalang menjalan ikan. Ini adalah sebuah pelayanan, mendahulukan pekerjaan Tuhan dalam segala hal. Saudara mau dikasihi, dia memberikan perahunya, mendahulukan pekerjaan Tuhan. Dia awal sama perlu lohinan amal, baju dulu dikeluarkan sudah keluar. Dahulukan pekerjaan Tuhan. Ya Allah masih patah kita, tapi maka alasan udah segala macam. Disdena sesilomu, apapun yang saudara kerjakan, gunanya sampai sudah tahu mengelola Tuhan Ta'ala di dalam. Saya nasihatkan, saya beritahukan firman ini kepada saudara. Kalau memang ingin Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dahulukan Tuhan. Aku nangilas Petrus perahunai dipakai Yesus. Ayat nas terjadi belum terjadi. Alaro nas Petrus dia ibes mana majalan mana. Dia nas Petrus mana tu Tuhan Yesus. Perahunai. Lah siapa iba mimbar di Yesus berjanji. Sa perahunai imana nak mana satu labayas perawat segala macam. Tetapi dia memberikan perahunya dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Yesus dalam berkhotbah di tepi pantai itu. Saudara pun dikasih dahulukan Tuhan. Sempatkan dirimu beribadah kepada Tuhan di saat engkau mungkin sibuk dalam pekerjaan, di saat engkau mungkin sibuk dalam pekerjaan. Dahulukan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo memerlukan lagu di nomor kalian. Pas area ini hampir malam ngasih dua, ngaguru, ngapan kita. Ayo jadi hamar minggu nih, unang baju kita jujur aku. Kadang malam minggu hamar. Bohong malam minggu. Bahwa semua nasulukan mulau contohnya mana nonton marjam kita ibu yang ini. Bahwa pabu ibu itu mana pakian dong baga. Unang gak bisa melayani, unang gak bisa malam minggu. Baju dulu Tuhan injak karena sudah. Unang gak bisa dato inang
Memuji Tuhan tanah di kareju. Dan malu orang di dulu. Dan jago orang di dulu, jago orang di dulu. Alih pribadi ini perlu beri Tuhan sikapmu. Ingin Tuhan lihat. Tangan digugum satu tunda di waluta. Ayo orang marhos apa kita somono. Luar biasa. Aku terkesima do dikirim para makku dua gambar ni. Namanya nadi ay. Ubadi guru di GPI. Sada guru-guru di Inggris. Kalian kelima macam tunda. Medali baterai. Kamu kirim di GPI. Badu warna isi. Kira semua baterai aroma iso plastik di daturau. Hanya inilah manusia yang pertama di dunia ini yang bisa hidup dengan demikian. Di Inggris, aktif tidak ada jantung ditolong dengan pakai baterai. Dia luar biasa. Memang kosong loren dari undang-undang Portibio. Ibu ini masih bisa senyum. Ada anaknya 2 orang katanya. Masih bisa dia senyum. Mensyukuri segala berkat Tuhan dalam dirinya. Syukurilah segala pemberian Tuhan itu di dalamnya. Tidak dahulukan Tuhan. Petrus juga beriman. Ada imannya. Oleh karena imannya setelah dia mau menuruti perintah Yesus untuk mencampakkan jalannya, lalu ternyata mujizat Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita, kehidupan. Saudara dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Saudara melihat hapusnya di mulut tahun. Nama mula keselotan. Pedulu kemauan berdasar hapusnya. Harus beriman. Soal kata-kata lebih baik wajah preman tapi hati beriman daripada wajah security tapi hatinya Hello Kitty. Walaupun kelihatannya wajahnya seperti preman, tetapi itu lebih baik, lebih jauh, lebih hebat itu asal hatinya beriman, ada iman. Daripada orang wajahnya seperti hebat kelihatannya, guru salah juga teman. Kalau bagat sendiri nabi disona hamba Tuhan atau kamu tubuh personal belum tentu. Beri kamu ngahibara hapusel ni pertau, ngahibara hapusel ni guru, ngahibara hapusel ni sujud. Belum tentu saudara. Nah, hamu lebih hebat imam. Beri kamu song na lisu, beri kamu song na melek, bereng sosok na herabuhi na. Tapi justru mungkin Anda lebih beriman daripada kamu. Tapi Petrus beriman, walaupun dia menjalankan yang kelihatan sangat sederhana, tetapi dia mau melakukan perintah Yesus. Karena memang saudara dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak mungkin. Secara logika manusia tidak mungkin. Petrus juga melakukan itu. Dia tidak mungkin. Orang yang masuk kalah siang-siang tidak masuk kepada pikiran yang mau menawarkan jala, menangkap ikan dengan siapa? Dari mana rumusnya tidak akan dapat? Karena memang pekerjaan Tuhan itu, firman Tuhan adalah hal-hal yang tidak mungkin. Menurut logika manusia, kalau bisa dengan logika manusia itu bukan firman Allah, itu sudah firman manusia itu. Karena firman Allah menurut logika tidak masuk akal. Tetapi disitulah nyata kuasa Tuhan bekerja menurut iman. Karena kita juga menang. Jadi menang sesuai pati bakokodoh pikiranmu dan menurut. Benok manusonan amason umanatusan. Ini logika manusia. Tetapi ada kalanya saudara hempang
Bagaimana mujizat itu melakukan yang tidak masuk akal menjadi masuk akal oleh karena pekerjaan Tuhan itu. Disitulah mujizat itu bekerja. Artinya biarkanlah Tuhan berproses dalam hidupmu. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Disitulah Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Yang perlu engkau taat kepada perintah Kristus.